saya ngomong ini. Yohanes pasal 6 ayat yang pertama. Kita tidak bahas ketinggian garamnya ya, karena nanti langsung kita prosesi ketinggian garam. Jadi saya minta Anda Bapak, ada banyak mujizat Tuhan terjadi, banyak mujizat Tuhan terjadi, dan ada banyak penyingkapan yang saya minta Anda paham saudara. Tapi hari ini Tuhan suruh saya ngomong Yosua pasal 6 ayat yang pertama. Ya, baca sama-sama satu firman yang singkat saja, tapi saya percaya bisa mengubahkan hidup Anda. 1, 2, 3. Dalam pada itu kota itu karena orang Israel tidak ada orang keluar. Saya minta Anda catat remanya. Orang Israel punya kekuatan untuk menutup dan membuka. Saya tahu ini kekuatan daripada Roh Allah, saudara. Bukan karena hebatnya dia khotbah atau pelayanan, tapi Roh Kudus yang buat orang Israel bisa menutup dan membuka. Bukan otaknya yang jalan, tapi rohnya. Anda harus mengerti, orang Israel, kita pun ada kuasa Tuhan. Setuju katakan amin. Anda bisa membuka, makanya kutub itu bisa dicabut. Ya, bisa. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbang, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau apa masuk. Atau terima kasih katakan deadlock. Sesuatu yang sudah mati, sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Tuhan suruh saya ngomong ini, kamu tangkap remanya saudara. Karena bersama Yesus kita harus lakukan sesuatu, jadi jangan bengong. Jadi Anda harus mengerti kuasa Tuhan yang dalam dirimu, bukan gelar, bukan, tapi percaya. Ya, nanti katakan amin. Ayat berikutnya, sama-sama baca 1, 2, 3. Berfirman Tuhan kepada Yosua, aku serahkan tangan ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagal. Saya katakan amin. Saudara kalau baca, saya kita anggap paham triple. Yeriko, raja sama apa? Pahlawan. Tapi Tuhan ngomong sama satu orang yang Anda saya minta paham saudara. Sebelum Tuhan ngomong Yeriko, raja dan pahlawan, Alkitab mencatat begini saudara. Tuhan ngomong sama saya, kamu harus bagikan soal ketahui. Karena banyak anak Tuhan, dengan saya baik-baik, meskipun pelayanan tapi belum tahu kalau dia dikasih Tuhan perkara besar. Betul apa tidak? Akibatnya stres dewi. Ya. Saya ini gak keras orangnya saudara, saya ini baik. Perhatikan baik-baik. Alkitab mencatat ketahui, sama seperti Tuhan ngomong sama Abraham. Ingat tuh, perjalanan Abraham berganti nama Abraham, Ishak isi, gak gampang. Untuk dapat Ishak, dia harus bergumul setengah mati. Tapi yang paling susah, dia harus persembahkan Ishak. Orang, lihat saya. Orang kalau miskin, itu getol kadang-kadang doanya. Tapi begitu diberkati, herannya kendor. Itu gobloknya anak Tuhan. Saya gak kasar ya, amin, tapi memang begini. Ada amin? Amin. Orang kalau kurang kuat, saudara, kuat pengharapan doa malam-malam pun jalani. Serius, tapi begitu diberkati, saudara, lagi. Jadi matikan, lihat sendiri ya. Saudara, reminder, perhatikan baik-baik, ketahui. Jadi kadang-kadang anak Tuhan itu kalau mengalami deadlock, dia nggak tahu saudara bahwa Tuhan kasih dia perkara besar. Yang ada otaknya jalan, betul apa enggak? Otak jalan, konseling kebanyakan. Dan saya nggak marahin, minimal bongkar dikit. Kalau kau maaf ya, ini saya ngomong apa adanya. Saya ngomong di apa-apa itu juga begini, perhatikan baik-baik. Kalau kamu bingung, kamu harus tanya Tuhan, mana, what way, jalan mana yang harus kamu tuju. Dan percaya saya, jalan Tuhan itu tidak umum. Kalau umum itu otakmu jalan. Contoh dulu kita buka faith training, undang pembicara, pengajar dari manapun, dari GBI ngajar, JKI terus aku ngajar, dari luar negeri ngajar. Saya bilang Tuhan, ini batasnya berapa? 50 orang. Saya bilang oke. Saya ngomong sama yang ngatur, anak Roni saya atur 50 orang, satu orang bayar 500.000. 500 kali 50 berapa? Berapa Pak Tony? Cepat. Langsung 20 juta. Otak saya jalan, ini jeleknya. Kalau kamu campurkan apa yang roh dan daging, bahaya. Otak saya jalan gini, biaya pembicara, PK
ongkos pesawat pulang pergi, gak mungkin terbang ala roh kecuali di pembisa mana pernah. Ya, penginapan gak mungkin Pak tidur musola kan gak ada. Kalau tidur rumah saya terus kan gak bisa. Give the best, kita kasih yang terbaik. Hitung-hitungan saya masuk jam 1:30, Tuhan bangunkan saya. Tuhan cuma ngomong satu kata, kamu tarik pungli umatku, makan. Ngerti pungli ya? Apa? Pungutan? Saya langsung kamu pintar saudara, pungli ngerti. Nah saya gak ngerti, saya orang desa soalnya. Seorang pedalaman, pungli itu apa sih Tuhan? Saya tanya pagi hari sama teman saya pengusaha di Jakarta, lu jelasin nama gua arti kata pungli. Pungutan liata. Oh langsung ngerti, berarti kudu gratis kau saya. Saya bilang gratis loh Tuhan, gratis. Saya bilang, nah, terus bayar pembicaranya Tuhan, tiket pesawat ngomong, imanmu, setuju angkat tangan. Itu kan deadlock sebetulnya. Kalau bingung, banyak cari muslihat manusia ini, bayar sudah. Tingkatnya tinggi, semakin pelayanan muslihatnya semakin tinggi sebetulnya. Kalau dengan urapan Tuhan dia di-tackle, ini nggak benar, ini benar, ini nggak benar, tidak benar. Nah, ini kan deadlock sebenarnya. Tapi Alkitab mencatat, ketahui. Karena banyak anak Tuhan begitu kalau di jalan buntu, dia udah nggak tahu bahwa Tuhan kasih kamu mujizat sebetulnya. Setuju katakan amin. Dan itu bukan double, triple. Jadi garam salah satunya. Ada suami yang nggak pernah pulang. Mendadak itu jadi garam karena dia taruh surat pernikahan. Kan ratusan orang, Ustaz. Jadi itu kita harus kembalikan dengan baik. Jangan sampai hilang. Nanti surat pernikahan ketukar pernikahan lain kan repot. Suami kok beda kan lain Ustaz. Dan mendadak suaminya pulang. Kakek dia tidur di sampingnya. Loh, digarami Pak, bukan soalnya digarami. Itu ya. Ada Pak istri saya kok jadi bawel Pak, kok tidur mangap lagi. Ah itu garami Pak mulutnya. Bukan saudara, jangan itu ngawur. Anda harus paham. Karena itu dibumbui di atasnya. Dan saya kasih tahu saudara, faith training juga begitu. Begitu saya bilang, oke Tuhan, deal tanpa bayar, gratis. Nginep dengan iman. Saya kasih tahu, hitungan ini jeleknya. Ada pendoa cukup peka juga. Ngitung saya bilang ini. Tadi saya bapak hitungan minta 40 juta. 40 juta saya bilang, kamu jangan ngomong hitunganmu ya. Ngomong sama saya bahasa iman. Ini hitungan gue, 40 dia bilang, gak usah ngomong. Percaya ya. Saya kasih tahu, apa yang terjadi saudara. Kita tidak kekurangan, bahkan kita limpah. Siapa yang percaya gak? Kamu mungkin percaya amin, tapi saya tanya melangkah gak? Jawabannya ujung melangkah. Kenapa anak tanya soal? Ketemu saya, dia bilang begini, Pak, lu buatin kami dong. Bisa bilang lu buatin kok, gak ada pesan Tuhan dong. Saya bilang gini, kalian duduk saya tumpang tangan ya. Lalu saya bilang, kalau kalian berenam disuruh Tuhan bangun bahtera dalam tempo sebulan, ini tenggelam kota, mau nggak? Gak ada yang jawab saudara. Kenapa? Karena level anak Tuhan banyak mau dengar, tapi belum tentu lakukan ini. Nggak, di sini nggak ada baik-baik. Dia dengar, wah saya dapat mimpi Pak. Begitu dia ngomong, do it. Kebanyakan ini repot semua. Anda nangkep ya? Level pertama ketahui, Tuhan ngomong sama Abraham, perhatikan saya baik-baik. Ngomong sama Abraham, ketahui. Bedanya begini saudara, kalau dia ngomong sama Yosua, ketahui kamu akan aku serahkan ke tanganmu. Tidak tangan tetanggamu, tapi ke tanganmu. Siapa yang percaya malam ini jadi? Hanya ke tanganmu, bukan ke tangan orang lain, tanganmu. Percaya dulu. Ya, Yeriko raja malam ini nubuatannya bagus. Kalau Abraham, saya kasih tahu, ketahui apa? Keturunanmu akan diperbudak. Ayo, buat tengking apa buat terima? Refleksmu apa? Tengking misalnya, anak Tuhan itu suka tengking menengking. Kalau pesan Tuhan ini gak enak, setan gua. Ketahui kamu akan bangkrut dalam 1 tahun ini. Nah terus Tuhan, dalam tempo itu akan bangkitkan kembali. Kalau dikasih tahu nggak apa-apa. Kayak di Jakarta itu, waktu altar call saya ngomong kamu akan terima mobil baru. Orang langsung amin. Tapi saya ngomong sebelum terima mobil baru,
tambahkan digesek. Saya kasih tahu itu muka berubah. Muka itu menandakan hati orang. Karena hatimu itu sumber kehidupan. Makanya kalau dekat sama Tuhan bukan sering ke gereja saja. Dekat sama Tuhan itu orang mukanya bersinar. Ada kemilau seperti Musa. Siapa yang setuju angkat tangan? Pak, muka saya kok serem terus? Nah, itu perlu dipertanyakan. Muka saya memang serem, sudah panggilan saya begini. Tapi saya minta Anda paham, decision yang kamu ambil malam ini bukan karena hebatnya kamu berpikir, tapi ada urapan di dalammu itu yang membuat kamu dapat triple ini. Yeriko, raja, dan apa? Tapi kuncinya Tuhan ngomong sama saya, harus tahu dulu. Kenapa? Iblis itu mencuri pengetahuan di dalam rohmu. Betul apa tidak? Maka dia membunuh, mencuri. Semua yang kamu pahami mendadak stop di tengah. Kenapa? Karena pengetahuanmu diblok. Akibatnya saya kasih tahu, stres karpe dewi. Itu bahasa Jawa. Berarti stres karpe dewi. Doa Tuhan, kok jadinya beda, otak jalan. Ini kan jawabannya. Jadi hari ini satu tangan kan? Ada amin? Ada jawab sih tumang tangan, kau ada sih ngamen. Saya minta Anda paham dulu. Jadi ketahui. Jadi setelah ada tempat ini Anda bilang, Tuhan aku ini buta rohani mungkin. Aku ini tuli rohani, mungkin lagi rabun Tuhan. Ini angkat selaputku Tuhan. Karena kalau selaput mataku diangkat, kamu akan lihat jauh ke depan. Bahkan sesuatu yang belum terjadi. Yang percaya katakan amin. Percaya? Katakan dulu amin. Saya tanya sekarang, Tuhan ngomong sama saya gini, ada satu orang beda. Dengar saya baik-baik. Percaya dan taat itu berbeda. Saya ulangi ya, percaya dan taat beda. Orang percaya belum tentu ya. Tapi kalau orang taat pasti apa? Percaya. Iya kan gampang dong. Ada orang percaya, kamu percaya Pak. Nah terus tanya Roh Kudus, tapi kok bimbang itu goblok. Ketembak, masa datang lagi. Nanti katakan amin. Orang taat nggak ngerti tapi jalani, justru malah terima mujizat. Halo, Pak saya tumpang tangan. Bukan, decisionnya di roh. Ini jawaban kamu malam ini. Kalau enggak kamu bingung karepe dhewe. Tuhan ngomong aku diberkati. Jalanmu buntu, kamu mau percaya enggak? Percaya Tuhan, tapi kok kamu jalan mau sendiri? Ayo. Saya enggak marah-marah saudara, tapi minimal itu perlu di. Ada amin. Kalau tidak sampai tua dipanggil Tuhan, kamu dalam keadaan mati stres, jangan mau. Maka saya sering ngomong, enjoy your life, nikmati hidupmu dengan ketepatan. Ada amin? Dengan ketepatan. Kemarin dari HTT kita dibantu untuk penarinya. Nah, saya minta Anda paham. Ketahui, katakan sama-sama ketahui. Kurang keras. Lihat saya, jadi yang deadlock, yang mati-mati tutup begini. Tuhan akan ngomong firman. Lihat saya baik-baik, supaya apa? Firman Tuhan itu pasti berbicara sesuatu yang bertolak belakang sama kenyataan. Saya ulangi, firman Allah itu bicara sesuatu yang berbeda dengan kenyataanmu. Kamu begitu diomongin Tuhan, kamu tangkap rema, bukan logos saja. Remanya di situ pengetahuanmu akan Tuhan bertambah. Setuju tepuk tangan bagi Yesus. Amin. Itu decision tergantung kamu. Nah, saya minta Anda paham dulu ayat berikutnya. Baca sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Terus masih koma. Terus lanjut lagi ayat berikutnya 1, 2, 3. Dan 7 orang imam tanduk domba di depan tabut. Saudara, ada hal yang penting saya minta Anda lihat saya kemas pada paham. Selamat lihat saya setelah. Selamat nanti kita akan masuk yang ketiga, tapi yang kedua dulu. Sebelum Yeriko runtuh ada satu hal yang diprotek sama pesawat, sama-sama pasukannya. Saya tahu dia proteksi apa? Tabut Allah. Ada kalau pelayanan proteksi hadirat Tuhan harus kuat. Kalau bocor bahaya.
Saya ulangi. Kalau Anda dalam hadirat Tuhan yang kuat, proteksi urapannya. Makanya lihat saya. Pada waktu meringgi Yeriko, mereka berjalan takut, Allah juga ikut, tapi di cover begitu rapat. Di cover begitu rapat. Kenapa? Kalau kecolongan itu kehadiran Tuhan tidak ada. Jadi kalau Anda kegerakan, Anda butuh mujizat, yang harus Anda proteksi, ingat yang saya ngomong, hadirat Tuhan dalam rohmu dulu, supaya Anda ngalami Tuhan. Setuju apa katakan? Ada amin. Saya kemarin ngomong begini ya, di Samarinda saya ngomong, pelatihan saya bebek. Anda jangan, ya silakan duduk, sini kosong. Nanti tak cukup di bawah. Perhatikan saya bebek. Anda harus paham, perhatikan bedanya rema sama roh agamawi. Ingat, roh agamawi itu berpikir yang di luar rubah dalam, tidak bisa. Contoh, kamu diajari berkali-kali berhenti dosa, tapi begitu kumpul lagi sama orang dosa, kumat. Itu roh agamawi. Karena dari luar, rubah dalam, tidak bisa. Retreat sering, dikit-dikit retreat, dikit-dikit retreat pemulihan gambar diri, retreat paling rajin. Tapi kalau Roh Kudus, saya minta Anda paham ya, Roh Kudus itu rubah dalam, baru keluar. Anda tahu bedanya? Makanya kalau dia dikumpulkan sama siapapun, tidak akan efek, saudara. Kenapa? Yang di dalam ini dijamah. Setuju, angkat tangan dulu. Itu roh, tapi kalau roh agamawi Anda berpikir apa yang Anda dengar, rubah kamu, kagak bisa, nggak bisa. Itu hanya kasih vitamin dalam rohmu. Respon selanjutnya, amin. Dulu ada nabi-nabi yang saya kerja sama, kalau ngomong tidak boleh, kamu harus nabi lo sendiri. Wah sombong nabi itu, gak usah pusing, dekat makan ikut mereka berjalan. Ada amin. Jangan minta ditentukan decision visimu sama orang, tapi harus dengan Roh Kudus. Anda harus perlu ketepatan. Nah, saudara perlu ngerti yang diproteksi, ditabungnya. Jadi kalau kamu punya pelayanan, hidupmu sukses, pelayananmu oke, rohanimu oke, bisnismu oke, proteksi yang dilakukan di keluargamu supaya gak berantakan. Halo? Amin. Kurang keras? Amin. Kalau proteksi gimana? Ya doa pagi, bangun pagi, jangan siang. Garuk-garuk. Dulu jam 3 bisa bangun doa kuat, sekarang bisa molor. Di sini nggak ada amin. Kurang keras, ada amin. Dulu jam 3 bangun langsung, Lord you are holy. Sekarang jam 3 adem Tuhan, kok enak ya, masalah selesai. Yes. Ya di sini nggak ada kok, luar negerinya kok banyak. Bukan Tuhan tahu Pak, saya capek Pak. Besok saya lagi nambah, justru nambah semakin banyak doa. Kurang keras. Amin. Utang 40 miliar baru lunas 1 M aja sombongnya setengah mati. Ini Tuhan itu. Baru lunas sedikit. Doa sudah berkurang itu loh. Nggak, di sini nggak ada ini himbauan. Amin. Rodok nembak Pak, ya memang ditembak. Kadang-kadang Tuhan kasih kamu mimpi buruk supaya kamu bangun tidur. Setuju betul apa tidak? Ya Pak ya. Cekek setan, cekek nenek moyangmu ya. Bangun ini sih karena Pak. Herannya tidur lagi hebat. Karena Tuhan harus gada gini. Aduh, tidur. Yes, haleluya. Mimpi kedua kejar Doraemon. Oke, tapi ingat proteksi sananya. Ini ambang-ambang saya jelaskan kadang-kadang nggak tangkap. Perhatikan baik. Kalau Anda tidur, rohanimu tidur apa enggak? Enggak. Tuhan tidak saya. Tak ajari cara dengar suara Tuhan. Sampai mau katakan. Tak ajari gini. Kenapa kamu tidur kadang-kadang kasih mimpi? Atau rema, atau lagu kadang-kadang. Kok ingat lagu ini pernah kamu nyanyikan? Kok atau kamu lagi tidur bisa nyanyi? Kenapa? Karena kalau kamu sadar, otakmu jalan, itu susah Tuhan ngomong. Ya Pak ya? Ya. Oke, sampai yang pulang ke sini. Kalau kamu tidur, jiwamu ini kan gak jalan, rohmu. Nah, Tuhan ngomong akhirnya. Oh iya, tadi mimpi apa ya? Kok gak dicatat ya? Aku mimpi kuburan saya. Umpama. Kenapa anak Tuhan tuh otaknya kuat? Kuat. Dikasih firman, dipikir.
Saya naik motor, saya kan ngomong, mendung, hujan, depan saya hujan, sana terang. Saya digonceng, Tuhan ngomong, suruh yang gonceng kamu jangan belok kanan tapi lurus, yang lurus terus. Nah, coba, saya naik motor, ternyata yang gonceng saya mau belok kanan. Saya bilang, jangan, lurus. Kamu tak lihat, kita terus ini. Saya bilang, lurus. Nabi kalau ngomong turun, agak terlalu sedikit. Saya kasih tahu ya, lurus. Saya kasih tahu, yang itu tetap mendung, tapi hujan bisa pindah ke tempat yang terang. Percaya katakan? Nah, coba ayo. Nah ini tak anak kan, wah dahsyat apa ya? Banyak saudara. Belajar ngalami. Nah, proteksi tabung alam. Pertama, kamu harus tahu. Yang kedua, caranya supaya dirimu runtuh, tabung Allah kamu harus proteksi dalam keluargamu, dalam hidupmu, dalam apalagi dalam visi dan panggilanmu. Setuju katakan amin? Harus ngerti supaya Anda dalam ketepatan dan sungguh di bawah Tuhan ngerti. Now, kalau Anda mundur sebentar, coba mundur satu ayat. Mundur satu ayat, Yosua pasal 6, mundur, bisa? Baca sama-sama sekali yang keras, 1, 2, 3. Ya ilahi, harus demikian apa? Saya tanya dalam kasih Yesus, harus ini paksaan atau bagaimana? Yes. Tapi saya kasih ada ciri ketiga supaya kamu lihat saya, supaya paham. Bukan hanya proteksi yang dilakukan, tapi ciri ketiga untuk kalahkan Yeriko. Ini kamu harus ingat baik-baik. Harus pakai cara Tuhan, bukan cara. Tidak ada kata lain. Kalau kamu pilih breakthrough nggak bisa. Udah pakai cara Tuhan. Oh Pak, pendeta itu nggak ngajar. Kalau sampai kita Roh Kudus ngomong. Ada apa? Saya kerja dulu ada ibu disuruh anaknya muntah-muntah. Sampai dia seorang ibu tinggal di kos kecil orang luar pulau. Sebelum saya korban dia kesaksian saudara. Pada waktu muntah darah saudara, anaknya dirangkul. Dirangkul dia cuma bilang, Tuhan aku percaya darahmu Yesus, sembuhkan anakku sekarang. Sembuh. Begitu sembuh, anaknya cuma minta satu, ke sekolah minggu. Mamanya ngomong, kamu lagi muntah, kamu lagi apa namanya? Capek, lemes. Dia ngomong, enggak mah, aku minta ke sekolah minggu. Dibawa ke sekolah minggu, orang luar pulau. Sekolah minggu selesai, pulang muntah darah lebih hebat. Dan ibu itu ngomong, itu spray karena kamar kecil katanya. Itu spray tempat tidur dibuat, maaf ya, dibuat ngepel muntahan penuh darah. Dia punya kakak satu masih kecil, suruh keluar dari kamar. Kenapa? Karena kakaknya panik lihat adiknya muntah. Kamu lagi keluar, mama yang doa. Dirangkul lagi, lalu didoakan. Muntahnya berhenti 2 kali. Tapi ada satu hal yang agak ajaib. Anak itu muntah minta susu. Dia bilang, mami kan terkuras, aku minta susu. Saya kasih tahu, ibu itu ngomong begini, saudara, saya tahu satu hal, saya punya uang tapi bukan milik saya. Ayo, dia bilang bukan milik saya. Anak yang minta susu mah dalam keadaan sudah muntah. Mamanya bilang ini, mamamu harus ke gereja dulu. Anak dikaceng di dalam kamar. Jadi saya karena dekat aja, mamanya lari, dia kasih uang itu. Saya tahu uang apa itu? Persembahan atau perpuluhan. Meskipun anaknya muntah, saya langsung bilang sama Tuhan, simpan baik ibu Ika itu. Saya tahu dia pulang, dicegat orang. Hei, aku disuruh Tuhan cari aku, rumahmu di mana? Situ, mobil biasa masuk. Ya udah sopirku, sopir kasih 2 dus. Saya tebak, isinya apa? Susu. Tepuk tangan bagi Yesus saya. Banyak kan kita ini nggak pakai cara Tuhan masalahnya. Akhirnya stres sendiri. Kapan Tuhan berubahnya? Ngomel aja lu panjangin. Ya di sini nggak ada kok, kayak ada aneh. Halo. Nanti pulang Pak, saya nggak mau datang lagi ketembak terus bubar. Karena kalau Anda ngomel, sedikit kan Tuhan seneng. Nggak seneng saudara, telinga Tuhan ini panas. Tuhan gimana
Percaya. Tapi Tuhan, percaya. Terus gimana Pak? Percaya. Saya gini, kalian gampang. Saya khotbah hari Rabu, ada orang utang 150 juta. Si Rudi tadi ngomong utang. Cewek 150 juta udah punya utang. Saya ngomong sama dia, Tuhan akan tolong kamu dan kamu tidak akan dipenjara. Nangis saudara, nangisnya tidak syukur karena perbuatannya bagus. Betul apa enggak? Wah, tempo 2 hari, Rabu, Kamis, Jumat, terima uang 150 juta. Percaya bisa tak katakan? Tepuk tangan bagi Yesus. Dia pertama telepon saya, dia bilang begini, Pak Yeremia terima kasih, saya terima 150 juta. Saya bilang bayar utang. Per bulan sisihkan langsung bayar utang. Jangan shopping. Kalau diberkati Tuhan jangan mikir daging dulu. Kewajiban dulu. Itu nomor 1 baru Tuhan akan berkati. Ada amin. Jangan mikir Tuhan mumpung ini handphone lagi turun harga. Jangan mikir kewajiban dulu, selesaikan supaya tidak bobol keuangan. Nah, lihat, dia bayar itu 150 juta. Lalu dia telepon saya lagi, Pak Yeremia saya terima 2 mukjizat lagi. Apa? 2 tawaran pekerjaan. 1 gaji 1 juta, 1 gaji 7 juta. Dia tanya begini, mana yang Tuhan pilih? Susah apa Pak? Gampang bagi kita ini, tapi bagi yang betul-betul. Susah apa Pak? Contoh, 1 bisnismu untung 1 miliar, 1 untung 7 miliar. 7 juta kan enteng, 1 untung 10M, 1 untung 70M. Coba Anda tanya Tuhan, yang daripada yang mana Tuhan? Saya kasih tahu Tuhan ngomong ya, supaya Anda nggak sok. Tuhan ngomong sama saya, dia tanya, mana Pak yang Tuhan pilih? Dia ibu muda single parent, suami selingkuh soal. Kayak Dewi Kombel. Hidup dengan 2 anak. Mana yang Tuhan pilih Pak? Berani lah. Saya ngomong, Tuhan ngomong sama saya 1 juta. Saya kasih tahu ya, dia ngomong terima kasih Pak, telepon ditutup, dia cari bantuan lain. Itu hebatnya Tuhan. Ayo, kalau terima nubuatan jelek langsung setan ini bukan. Bukankah otakmu jalan? Dari mana kau mengenali destinimu? Gak bisa. Kenapa saya tahu? Dia tetap balik berapa hari. Pak, nubuatannya sama Pak. Hambatan profetik ngomongnya 1 juta. Saking keselin saya kan. Manusia, saya masih manusia. Saya mau makan 1 juta. Kok kejam sih Pak? Gak apa-apa, makan 1 juta. Dia datang ke pertanyaan saya lagi, nangis lagi, minta didoakan, ngutang lagi juga. Saya tahu dia pilih gaji 7 juta. Jangan Anda berpikir yang katanya oke, itu jadi berkat, justru jadi kutuk. Cara yang kedua, ketiga, harus pakai cara Tuhan. Baru Jericho bisa diruntuhkan. Siapa yang pengen peka angkat tangan? Masalahmu deadlock, harus pakai cara Tuhan. Setuju angkat tangan? Jangan ada begini, Pak, saya pengen ngakuin pabrik ini Pak, ada keliling. Kok langsung ada keliling ngono? Keliling ke pabrikku besar itu. Wah, jalan sampai mungkin kulit putih jadi hitam, tidak masalah Pak. Keliling. Jangan ada kelilingi rumah orang dalam nama Yesus. Robo, jangan. Jangan kelilingi istri orang dalam nama Yesus. Milikku, jangan. Ketawanya kok. Ada komen. Anda ngerti ya? Saya sama bercanda. Saya supaya Anda dan saya nggak angker gitu. Pertama ketahui. Jadi buka dulu penglihatan Anda, pendengarannya. Kedua, proteksi hadirat Tuhan. Yang ketiga, harus pakai cara. Ada tadi pagi saya khotbah di siang di khotbah di tempat itu susah. Dan saya bagi. Nanti suatu saat saya akan bagikan. Begini, dengan maksud saya begini. Tuhan, 4.000 orang perlu makan nih. 4.000 orang. Mereka 3 hari ikut Yesus. Saya kasih tahu ya, dalam kasih Tuhan, saya minta Anda yang saya ngomong. Yang mikirin makan Yesus atau orang-orang itu? Kurang keras. Yang mikirin makan Yesusnya. Maka Yesus tergerak belas kasihan. Jadi kalau kamu ikut Tuhan, jangan mikirin makan minum nih. Tuhan akan tanggung jawab kok. Setuju angkat tangan dulu. Tuhan, aku ngiringin kau kok tambah kere gitu. Tuhan tanggung jawab. Maka Yesus ngomong begini, mereka sudah 3 hari ikut aku tergerak oleh belas kasihan.
kasih mereka makan. Kalau pulang pingsan 3 hari, mereka demonstrasi, orang mati hidup, orang sakit sembuh. Satu hal yang harus dijawab, apa? Makan, bos. Ya, Pak ya? Sini perlu. Ini kampung tengah ini perlu kasih makan. Nanti kampung tengah. Ini orang Koboi Dayak semua peran di sini. Mereka bilang perlu makan. Yesus ngomong 3 hari. Begitu saya kasih tahu jawaban murid-muridnya itu rada kurang ajar. Murid-muridnya bilang begini, dari mana kami dapat Tuhan? Ini kan tempat yang sunyi, bukan karena tahu begitu. Dari mana kami bisa untung berkat? Ini kan tempat yang susah, persaingan banyak, bukankah otakmu jalan? Ayo, ya. Dari mana pelayanan itu bisa breakthrough Tuhan? Gereja banyak di mana-mana, Kristen banyak di mana-mana. Ngapain saingan? Maka saya sering ngomong, pelayanan bukan untuk saingan. Jiwa milik Tuhan. Mau masuk mau enggak terserah. Halo. Ya, sudah, bahas itu nanti lain kali. Dengar baik-baik, lihat saya. Dia ngomong, dari mana kami dapat ini sunyi? Langsung Yesus tembak. Tahu saudara tembaknya apa? Apa yang ada padamu? Dia nggak ngomong orang lain. Dia tembak yang dewasa rohani. Kamu punya apa? 7 roti Tuhan. Mungkin gemetar. Ini buat kita makan Tuhan. Justru yang kamu simpan apa yang buat kamu? Kasihkan sendiri, kasihkan. Susah berapa? Gampang. Kalau enggak saya ikut Yesus sekarang. Kalau dewa lain. Kita katakan apa? Halo. Saya masih diundang di sini, nggak apa-apa. Apa yang ada pada anak Daud itu sukanya gitu, nyuruh orang Farisi dan ahli Taurat, maka Yesus tegur, kamu jangan tiru mereka, kamu boleh dengarkan mereka tapi tidak boleh tiru. Tuhan ngomong berjelas tuh, mereka pintar ngomong tapi tidak melakukan. Yang pertama. Mereka yang kedua, suka menaruh beban pada bahu orang tapi mereka tidak melakukan juga. Itu orang ahli Taurat dan orang Farisi. Makanya Yesus ngomong, apa yang ada padamu? Murid yang ngomong 7 roti dan berapa ikan kecil. Tuhan ngomong, serahkan padaku. Ini Tuhan, kamu makan apa? Makanya kalau pengen breakthrough, korban dulu. Setuju angkat tangan, jangan enak toh otak bisnis sejalan. Lihat di sini gak ada amin. Otak bisnis sejalan. Tuhan, Tuhan. Kadang-kadang anak Tuhan kalau berkati pun ngancem. Ngerti ngancem? 100 kali lipat ganda Tuhan. Wajar. Tuhan gua ancam nih 100 kali lipat ganda. Ya, sama Tuhan gak dijawab malah. Kenapa? Karena Tuhan tahu taktik bisnismu. Gak dijawab, kepahitan, tinggalkan Tuhan. Tuhan ngomong silakan, dia butuh Yesus kamu, bukan Yesus butuh kamu. Ada amin. Nangkap ya? Jericho ini harus runtuh nih. Tuhan ngomong, apa yang ada padamu? Muridnya langsung kayak gini, kamu punya apa? Kamu! Aku punya 7 Tuhan. Ini buat nanti makan. Tuhan ngomong, kasih padaku. Nanti aku makan apa? Alkitab mencatat sisa berapa bakul? Kecil salah ngomong loh. 4.000 beda sama 5.000. Sisa berapa? 7. Wah, sisa 15 bakul itu beda lagi. Nanti itu korupsi kebanyakan. 7 bakul. Lihat saya. Alkitab mencatat yang makan 4.000 masih laki-laki. Belum wanita, belum. Yang wanita biasanya bungkus biasanya. Oh, enak tuh kan, bungkus ya garamnya mama. Mama bukan nanti bawa, nanti dibagikan. Bungkus ya. Sisa dibungkus pun sisa berapa bakul? 7 bakul. Kok bisa? Makanya mereka ngomong, kenapa sisa? Kita mencatat dari 7 roti dipecah-pecahkan, dibagi. Kalau kamu pengen multiplikasi, sebetulnya harus cara Tuhan, bukan caramu. Siapa yang mau angkat tangan? Susah apa gampang? Ngomong gampang. Gampang. Kurang iman. Gampang. Lebih keras. Gampang. Jadi jangan ngomong susah Tuhan. Engkau kan lihat kebutuhanku, Tuhan ngomong kabur, bukan kabur. Saya punya anak rohani itu punya karunia atau urapan menawar. Urapan apa? Menawar. Kok dia nawar soalnya itu harga mahal jadi turun. Itu omongannya, urapannya kuat. Sekarang bakal das turun. Hati-hati ketemu model begitu, amin. Kalau nawar, kamu harus punya urapan menangkal sebenarnya. Nah, saya nggak ngomong ini. Sekarang
Ketiga, harus pakai cara terang. Ada hal yang paling penting. Dia masuk, coba aku tampilkan. Ya, ayat yang ke dari Yosua pasal 6. Lihat langsung tampilkan ayat yang ke-10. Yosua pasal 6 ayat 10. Ya, semua baca sama-sama. Yosua pasal 10. 1, 2, 3. Tapi Yosua memerintahkan. Semua baca terus. Sampai pada hari aku mengatakan kepadamu apa? Maka kamu harus susah apa? Orang itu susahnya di mana? Mulut. Lihat saya, seluruh keliling Simpruk, keliling Simpruk. Sampai mimpin Pak Antoni sama mungkin Bunita dapat profet itu yang keliling gini. Gak boleh ngomong gua pecat. Mungkin gak ngomong tapi hati teriak, sudah nangis percaya saya. Betul apa enggak? Mungkin gak ngomong tapi mata keluar air mata. Kenapa? Ngempet, ngerti ngempet bahasa Jawa. Nahan. Iya. Apalagi suka, maaf ya, yang dodol sih. Ngomong ini gak benar langsung, gak boleh ngomong. Keluar mata ini Pak. Prinsip yang keempat, saya kasih tahu. Ini Tuhan suruh saya ngomong ini. Jaga omonganmu loh. Lihat saya, kadang-kadang Tuhan memberkati kamu, lalu komentarku itu keliru, komentarku gini. Tuhan, kok kurang Tuhan? Tuhan ngomong dari kecil jadi besar karena kamu ngomong ya sudah gak jadi. Ya betul apa enggak ayo? Kita ngomong, aduh, kok api Tuhan? Tapi saya ketinggian Tuhan ngomong sebenarnya mau tak kasih kamu ya wes gak jadi batal gara-gara omonganmu. Coba satu lihat perjanjian baru. Saudara lihat benar perjanjian baru di Lukas. Ya, saudara. Ya, Lukas pasal pertama. Coba Anda baca ayat yang ke-5. Sudah dapat katakan amin. Pada zaman Herodes Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan, ada namanya Abia, istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Ayat berikutnya saudara baca sama-sama. 1, 2, 3, sama-sama. 1, 2, 3 baca. Garis bawahnya keduanya adalah benar di hadapan Allah dan ketetapan Tuhan dengan apa? Jadi memang melakukan dengan ketepatan. Mereka lakukan dengan cermat dan itu mereka sangat diberkati. Berkati artinya dalam ketepatan, tidak melanggar apapun. Tapi lihat ayat berikutnya. Baca sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Kalau Anda baca ini, Anda akan ingat, perhatikan baik-baik, antara Hana dan Penina. Hana suka ke Silo, Penina tidak pernah. Tapi Alkitab mencatat yang punya anak Penina. Makanya Penina nyakiti hati Hana bukan seminggu, 2 minggu, bulanan, tahunan. Makanya saya ngomong media hamba Tuhan. Kalau kamu pelayanan berpikir langsung diberkati, beruntung. Kadang-kadang anak Tuhan yang gak banyak doa, malas gereja, malas sukses. Betul apa tidak? Anak Tuhan itu cemburunya tinggi. Kok bisa Tuhan? Akhirnya sok. Begini, kalau sabuk ini. Otaknya jalan, hitung-hitungan. Ya di sini gampang. Ada amin? Mereka lakukan bagiannya mandul. Tapi saya minta Anda lihat, saya lihat Anda kok lagi tekan. Nah, lihat ayat yang lihat langsung ayat yang tolong tampilkan 18. Baca sama-sama yang sudah menerima ayatnya tanggal 18. 1, 2, 3 yang keras. Kepada malaikat pembawa pesan itu, malaikat itu. Terus. Ulangi. Balik tadi ngomong. Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab, perhatikan perkataannya. Aku apa? Terus saya minta Anda
fokuskan rohmu dengan ini. Aku sudah tua dan sudah lanjut. Perhatikan baik-baik saya. Zakaria dan Elisabet bergumul untuk punya anak tahunan. Begitu mereka berlaku yang mustahil, Tuhan ngomong. Begitu dia di ruang doa, malaikat Tuhan muncul dan ngomong, kamu akan punya anak. Jawabannya ternyata mengecewakan. Kenapa? Dia ngomong, aku sudah tua. Belum tentu orang rohani, siapanya rohani, kamu harus paham. Betul apa enggak, ayo? Halo? Belum tentu orang pelayanan ini katanya mateng. Dia tunggu begitu dikasih tahu, aku akan berikan kamu anak. Dari mana? Aku akan bebaskan kamu. Dari mana? Lihat ayat berikutnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau, untuk menyampaikan kabar apa? Baik kepada, karena mandul selama terpecahkan. Lihat ayat 20. Semua biar sama-sama yang keras supaya Anda ngerti kenapa Yosua peringatkan semua orang itu. 1, 2, 3. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari. Terus mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktu. Sampai nanti pesan profetik hari ini katakan, dari orang yang katakan kamu rohani, begitu dikasih tahu, aku akan berikan kamu anak. Dia jawab, dari mana kamu sudah tua? Langsung dibuat bisu. Komentarmu itu yang buat jadi Tuhan batal. Hari ini hati-hati naik komentar. Ada amin. Dari mana pulih? Wis rusak kok. Batal. Ada amin. Bukan karena firman-Nya baik. Roti kehidupan. Dari mana ini mimpi? Nanti kalau ada tokek langsung ramal. Tokek kaya. Tokek kaya. Ada miskinnya. Tokek kaya terus. Ini loh komentar ya. Sesungguhnya aku akan jadi apa? Dan Zakaria dari orang yang rohani seperti itu keluar dari tempat doanya. Saya ngomong. Kenapa? Karena dia komentarnya keliru. Hati-hati kamu, hati-hati. Pak, saya kok ngomong atau bibirmu bidiran semua. Nahan mulut. Ngerti bidiran ya? Ngerti ya? Tahu panas dalam semua. Aduh kok kayak saya ngomong ya bagus. Minimal tahan mulut tapi hati ini diurapi. Setuju enggak? Saya kemarin ngomong begini, Pak, suami saya ini suka selingkuh. Caranya supaya nggak selingkuh gimana? Saya bilang, pengen serahkan sama saya doakan. Boleh Pak, doakan. Gampang. Saya doakan dia kena sakit penyakit. Lu kok mau Pak doakan? Saya bilang, kamu kan pengen suamimu balik ya. Tak kasih sakit penyakit, doa ya. Pak di rumah duduk manis, sakit kok. Situ bagus. Ada amin? Kurang keras. Amin. Kalau sehat biayaan, nanti bahasa Jawa biayaan. Chatting terus. Enggak di sini kamu. Nanti kena tangani bengkak sebelah. Bagus. Terus dia bilang, Pak, suami itu di rumah. Sedang tiduran Pak. Lagi encoknya kumat. Bagus. Sampai kapan ini? Nanti sampai selesai. Ya, oke. Saya punya anak rohani itu kalau main pujian suaranya bagus Pak. Kalau lagi masalah suaranya bagus, aneh. Tapi kalau ada masalahnya di pujian pasti fals. Itu saya nggak suka. Serius. Jadi kalau dia main pujian lagi kena masalah, kuncinya tepat main di C, dia suaranya bagus sekali. Saya mesti tengarai. Tapi kalau nggak ada masalah, saya kasih tahu maaf ya, nyanyi fals terus. Saya langsung ngomong gini, kalau nama Yesus Tuhan kasih orang tantangan seperti semua. Karena kita punya masalah, hati kita ini lurus sama Tuhan. Setuju kan? Kalau nggak ada masalah, tidurnya bahaya saudara. Matahari kan kodenya gelap, tarik serak, gelap terus. Capek Pak, lidu-lidu. Kalau nggak di sini nggak ada kalau nama Yesus ada amin. Kurang keras. Ya, saya ngomong. Kenapa Yesus ngomong? Kayak ini 6 hari, pada hari ke-7, 7 kali baru kamu bersorak, tahan mulut. Yeriko bisa hancur. Omonganmu itu harus beda. Setuju tepuk tangan bagi Yesus dulu. Ngerti katakan amin. Komentarmu untuk buat mujizat itu bisa jadi atau batal. Ada amin. Ada jualan roti momennya, atau jualan apa? Wah, roti begini kapan laku? Di utang lunas kapan? Komentarmu itu bisa buat batal.
belajar percaya yang profetik. Setuju katakan amin? Ada amin? Katakan gampang. Kurang keras. Bukan ada tempat ngomong dalam nama Yesus. Utang selesai. Ada amin? Ya ingat ya, harus paham. Nah, terakhir yang paling penting. Nanti kita akan doa. Saya ngomong usah banyak-banyak. Yang penting Anda praktek. Bukan baik panjang nggak praktek buat apa? Nanti katakan amin. Ya, lihat ayat Yesua pasal 6. Ini yang paling penting buat orang-orang dalam Tuhan berjatuhan. Now lihat, thank you. Ayat yang ke 18 dari Yesua pasal 6 ayat 18. Bisa? Ya. Baca sama-sama semua keras 1, 2, 3. Tetapi kamu ini garis bawahi, jagalah dirimu pada barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Terus dengan demikian membawa kemusnahan atas apa? Perkemahan orang yang dan apa? Jadi saya tutup begini, dan saya ke depan. Kalau barang ini, maaf ya, sudah lihat barang ini khusus Tuhan harus dihancurkan. Saya kasih tahu, turuti meskipun itu mahal harganya, hancurkan. Kalau kamu bawa pulang atau Anda bilang, ini kan bisa buat pelayanan, nanti akan mendatangkan celaka di kemahmu sendiri. Nanti akan katakan. Halo? Ada amin? Kenapa? Anak Tuhan itu otaknya jalan. Ini kan bisa dijual. Bisa buat nyumbang orang miskin, nyumbang panti asuhan, atau ngomong musnahkan. Roh agama tidak bisa jawab kecuali ketaatan dengan Roh Kudus. Saya disuruh Tuhan menghancurkan 6 barang mewah, 6 karung barang mewah dari seorang hamba. Oh ini si Eli. Eli ngomong, Pak Yeremia bisa minta tolong habis Bapak hancurkan. Wah itu sudah barang mewah itu karena maaf itu rumah dari orang nggak benar, dari selingkuhan apa. 6 karung itu belum selesai. Saya berhenti karena capek. Sudah doakan orang, baca 6 karung itu. Haleluya, saya bilang, hamba Tuhan yang teruskan itu. Tapi dari 6 karung itu, saya ditawari sebelumnya. Mau bawa pulang aja Pak. Tuhan ngomong gerasa. Ngerti gerasa? Saya kasih tahu, dan saya gerasa itu ada namanya legio. Anda harus ingat satu hal. Ingat baik. Yesus diusir, tidak diterima di desa itu atau daerah itu, kenapa? Ngerti gak jawabannya? Tuhan ngomong sama saya bagus. Kenapa? Bukan orang gila semua. Yesus diusir kenapa? Karena babi masuk jurang. Karena apa? Kurang keras. Kalau babi gak masuk jurang, gak diusir Yesus. Percaya saya. Contoh, satu babi sekarang harga berapa? 1 ekor. Kemarin habis saya tanya sekitar 10 juta 3 berapa? Lebih 40 juta. Sama apa sama tak. Terus saya itu kan babi per babi sama. Jadi gini, katakan satu babi itu harga 50 juta, 1 ekor gede gemuk 50 juta katakan. Kalikan 1000 itu nanti desa-desa semua babi. Bukan cuma desa babi, punya babi 1000. Kalikan 50 kali 1000. 50 juta kali 1000. Kurang keras yang ngomong. Lebih keras. 50M, 20 miliar kan udah. Lihat saya sekarang. Ya, 1000 kali 50. Murah hati kamu lagi. Lihat saya sekarang. 50M harus buang ke jurang demi satu orang gila sembuh. Anda harus tahu itu. Makanya Yesus diusir. Makanya orang belanja cari duit banyak. Enggak, di sini enggak ono. Kenapa? Karena otaknya ini jalan. Orang gila semua mereka happy. Ngapain harus babi Tuhan? Kalau dulu kan coba nggak apa Tuhan masuk kurang. Ngapain harus babi? Itu kan pendapatan kami 50 miliar. Anda harus paham taktik Tuhan. Saya tahu kenapa banyak pelayanan gereja mau pesan Tuhan. Kenapa banyak pelayanan cari pengusaha bukan cari hadirat Tuhan. Bukan berarti pengusaha ditolak dengan geng, nggak boleh masuk, enggak. Tapi motivasi hati itu jelek. Untuk bongkar-bongkaran, enak
surganya? Nanti Tuhan berkati kok. Percaya saya? Itu Yesus dosen dikira saya karena 50 M. Masa curang? Mereka bilang, loh sudah sembuh. Wah disalamani. Loh babi gua mana? Masa curang? Langsung kali Yesus. Saya nggak pelayanan dulu. Nambah gua akan ke Eskimo. Terbang sana dulu. Oke. Bukankah itu yang menghambat pertumbuhan rohani? Kenapa? Itu yang membuat sampai anak Tuhan tapi sekarang gak bisa terima berkat. Kenapa? Bininya sudah jalan. Ngomong gampang, keras. Saya pernah ngomong seorang pemuda disuruh Tuhan jalan kaki dari Surabaya ke Bukit Doa Immanuel. Bukit Doa Immanuel nyari jalannya naik di sana. Dia mau diancam dipecat dari pekerjaan. Saking stresnya dia doa, Tuhan aku ingin tidak dipecat. Tolong tunjukkan caramu Tuhan. Tuhan ngomong, jalan kaki anakku. Kemana Tuhan? Bukit Doa. Dia punya mobil, punya motor. Dia pakai sepatu keras, kaos kaki, bawa ransel, celana pendek, pria ini. Dia keluar dengan papinya. Papi saya bukan Bukit Doa. Oh iya, kapan pulang? Gak tahu papi, mobil deh. Enggak, papi jalan kaki. Setan itu. Dia jalan kaki, Surabaya, Bukit Doa 1,5 hari. Kalau nggak percaya coba. Jalan kaki Bukit Doa itu naik. Begitu sampai sana ketemu pengusaha lagi stres, bersendiri lagi, bawa Mercy 2 pintu. Orang stres sama orang stres ketemu pasti nyambung, percaya saya. Orang lagi punya masalah ketemu sama orang kurang doa, cocok pasti. Ya, satunya penuh khawatir, satunya nggak ada iman. Kalau ketemu pasti seirama. Kalau satunya punya iman, ngomong satu orang nggak punya iman, nggak cocok saudara. Penting aja doa. Nah dengar baik-baik. Ketemu, berangkat jalan kaki. Anda pasti tahu ceritanya. Pulang naik apa? Mercy. Tapi saya tambahin, Mercy. Ngerti? Tuhan ngomong, kamu berangkat jalan kaki, pulang jalan kaki. Pengusaha ngomong, pulang sama saya sendirian kok. Naik Mercy. Gak boleh, saya suruh jalan kaki. Yakin dari Tuhan? Yakin. Makanya saya kemarin ngomong di Jakarta sekalipun, Anda mungkin bawa Mercy, bawa Alphardmu, bawa Honda, motor dan sebagainya. Atau waktu doa nanti Tuhan ngomong pulang, tidak usah bawa kendaraan, jalan kaki. Gendong istrimu. Ada yang ngomong tuh polos tapi rada kurang ajar. Istri saya juga gini Pak. Dan saya begini Pak. Gendong gantian, gendong ganti. Mungkin ada yang namanya jalan sampai di Joy, pulang jalan kaki, bisnis sukses. Saya kasih tahu, sampai ke rumah pemuda ini bukan dipecat, dia kerja di insuran. Saya kasih tahu, pengusaha Mercy dia minta kartu nama sebelumnya. Semua pengusaha-pengusaha lain invest itu. Maksudnya itu nggak tahu bagaimana saya insurannya nanti, bagaimana dia asuransikan perusahaannya. Dia punya kantor sendiri, pemilik sendiri, dan punya karyawan sendiri. Tepuk tangan bagi Yesus. Kenapa? Daniel juga dikatakan not touch the unclean thing. Ngerti? Daniel makanya ngomong, aku tidak boleh jamah sesuatu. Terjemahan aslinya, dia pergi. Saya ada Daniel, Sadrak, Mesak, begitu. Saya. Nah, kita mencatat he purpose his heart. Kenapa dikatakan he purpose his heart? Karena ada godaan dia harus tekan dagingnya untuk tidak sama apa yang menyenangkan dia. Itu namanya not touch the unclean thing. Ngerti yang katakan dulu? Sesuatu yang menggiurkan tapi dia bilang no. Aku komitmen ini. Sama seperti Yesus, jangan sama sesuatu yang sudah dia harus tembuskan. 6 karung barang mewah, saya bilang sama penjaga-penjaga rumahnya, marinir-marinir itu dihancurkan Pak Pendeta Sedang, hancurkan. Gak saya Pak Pendeta, enggak, itu ada mantranya semua. Hancurkan. Maaf, satu baju dalam itu juga. Minyak wangi saya, minyak wangi Yesulah. Minyak wangi mahal, Pak pulang Pak, enggak boleh, gerasa. Bakar 6 karung, meledak. Nah, mobilnya nggak tahu mereknya apa saudara. Pak, mobil saya dibakar Pak, oh enggak, belum. Nah, karung dibakar, meledak. Saya kasih tahu ya, karung-karungnya juga diambil. Setelah itu, isinya, saya ingat ada satu karung isinya tas semua.
Saya ingat saya ini nggak ngerti tas, saya hanya tahu tas kresek, ngerti tas kresek ini. Alfamart, Indomaret itu saya ingat. Dan satu tas dibakar. Pak Yeremia, ini tas herpes apa herpes 1,5 M hancur, ini 800 juta hancur. Saya bilang keras. Satu karung bisa beli rumah besar. Tanya Eli nanti. Saya kan tahu abang tuan di kantor Bang ngomong, kalau saya akan jual. Maafkan Bang, masing-masing Inggris. Itu buat pelayanan. Lebih baik dengan ketepatan. Tuhan ngomong apa? Amen. Let's do it. Amen. Makanya bukan karena pelayanan, tapi karena keputusan. Itu saja. Thank you, Bruce. Tutup. Saya harap Anda ngerti hal ini. Pengen jadi guru tuh pertama harus ketahui. Pengen dapat mujizat besar, ketahui. Yang kedua, jaga hadirat Tuhan dalam hidupmu, dalam ekonomimu, semua dalam rumah tangga. Yang ketiga, harus pakai apa? Cara Tuhan. Yang keempat, jaga omonganmu. Yang kelima, apa saudara? Jangan bawa sesuatu yang untuk dimusnahkan ke rumah. Celaka. Kalau memang Tuhan suruh hancurkan atau buang, ini mah nggak dibuang misalnya, dihancurkan. Nanti katakan amin. Sebentar, Pak. Mari berdiri supaya Anda ngerti dan punya iman.